Oke, halo semuanya, balik lagi ke channel ini dan kali ini aku bakal ngebahas tentang metode eksplorasi geofisika. Dan kali ini bakal menjadi tugas video, ya, tugas video lagi. Dan ya langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Nah, di sini aku bakal kasih outline dulu apa aja yang mau aku bahas di video kali ini. Kita mulai dari introduction dulu hingga ke metode geolistrik ya. Oke, next. Nah, kita ke introduction dulu, perkenalan dulu apa sih geofisika dan bagaimana geofisika itu bekerja gitu ya. Nah, simpelnya di sini udah ada beberapa poin yang kubagi ya, tentang geofisika. Jadi geofisika itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, lebih tepatnya subsurface atau bawah permukaan, dan bagaimana prosesnya menggunakan properti fisika. Nah, kenapa kita harus pakai properti fisika ya? Karena dengan properti fisika kita tuh bisa melihat yang nggak kelihatan gitu. Ya kan kita nggak bisa ngelihat inti bumi gitu kan. Jadi kita harus menggunakan tools gitu ya. Menggunakan apa ya? Kita bisa memanfaatkan properti fisika yang ada. Nah, in fact, faktanya ya, kita tuh nggak bisa mengukur ya eh, properti fisika di bawah permukaan. Nah, terus gimana dong cara kita menelitinya gitu? Ya kita pakai metode geofisika gitu. Itulah gunanya geofisika. Oke, next kita. Nah, di sini ada lagi ya, di sini jelasin dulu. Nah, jadi geofisika itu menggunakan metode geofisika ya, seperti gravity, magnetik, seismik, elektromagnetik, dan geolistrik ya, untuk mempelajari subsurface gitu, bawah permukaan. Nah, metode-metode yang tadi aku sebutin itu bakal kubahas lebih lanjut setelah ini ya. Nah, jadi kita tuh nggak bisa mengukur secara langsung apa yang ada di bawah permukaan bumi. Tetapi kita bisa mengukur medan fisikanya, physical field gitu ya, medan fisisnya, atau sinyal ya, data gitu, yang berperilaku di permukaan. Ya, jadi kan kita di permukaan gitu, kita meneliti sinyal atau data yang sampai ke permukaan, atau istilahnya itu kita melakukan indirect measurement, pengukuran tidak langsung. Oke, nah di sini kita bisa infer the distribution of velocity ya. Kita bisa melihat distribusi kecepatan. Ya, ini velocity model, model kecepatan di bawah permukaan dari apa? Dari travel time ya, waktu tempuh eh, sampai ke permukaan gitu. Nah, model itu membantu kita untuk mengetahui apa yang ada di bawah permukaan. Model itu apa? Itu adalah variasi atau distribusi physical property eh, terhadap spasial gitu. Nah, contohnya kayak gini. Di sini ada model kecepatan gitu ya. Model ini apa namanya? Pakai metode seismik ya. Jadi di sini dia meneliti gunung berapi gitu ya. Intinya ini mau cari magma chamber gitu. Nah, kalau kita lihat di sini ada VS anomali gitu ya, kecepatan gelombang es gitu. Nah, kalau dia warna biru ya, distribusi ini kan distribusi ya. Warna biru dia itu cepat ya, gelombangnya itu merambatnya dengan cepat. Kalau dia sampai merah itu merambatnya lambat gitu. Kenapa gelombang es? Karena ini asalnya dari sorry. Kenapa VS gitu ya? Karena asalnya dari gelombang es. Uniknya dari gelombang es itu dia kalau melewati suatu medan yang cair atau fluida, dia bakal melambat ya. Bisa dilihat di sini. Artinya di sini bisa dikatakan bahwa ini adalah magma chambernya gitu. Yang merah ini. Karena kan dia gelombangnya lambat, otomatis bukan gelombangnya, sorry, kecepatannya lambat gitu. Karena tadi gelombangnya itu nggak bisa menembus eh, medan yang relatif cair gitu. Nah gitu. Nah ini ada eh, apa ya? Bagaimana geofisika itu bekerja gitu ya. Kalau kita lihat skemanya gini ya. Pertama ada data akuisisi ya. Ini kita melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengambil data ya, mengumpulkan data ya, observational data. Lalu kita lanjut ke data processing. Nah, ini di sini tujuannya kita itu bisa mau membersihkan noise gitu ya, atau melakukan koreksi dan pengolahan sinyal agar informasi bawah permukaan itu bisa diekstrak dengan baik. Nah, setelah dari kita memproses datanya, itu kita
mulai memodelkan ya, proses mendapatkan model ya. Tadi model itu kan distribusi atau variasi physical property terhadap spasial gitu. Ya, intinya apa yang di bawah permukaan gitu, model gitu ya. Dan terakhir, setelah kita membuat model ini, kita melakukan interpretasi ya. Nah, ini kita menjawab pertanyaan sesungguhnya ya. Kita menjawab apa sih yang ada di bawah bumi itu ya. So basically ya, the main role of geophysicists itu adalah making a quantitative model from the observational data to know what is in the ground. Oke. So ya, para geofisikalis itu ya kayak gitu kerjanya. Nah, setelah kita melakukan introduction sedikit tadi ya, pengenalan sedikit, kita masuk ke metode yang pertama, itu adalah seismic method ya. Nah, jadi apa sih seismik itu? Nah, secara sederhana, seismik itu adalah metode geofisika yang memanfaatkan gelombang mekanik, atau lebih tepatnya ini ya, elastic wave, yang gelombangnya ini tuh melalui bumi untuk mencitrakan struktur bawah permukaan. Ya, ini gampangnya kayak USG gitu ya, kalau mau ngecek kandungan gitu ya, kandungan ibu hamil. Tapi ini untuk bumi gitu, dia pakai gelombang. Terus kenapa harus pakai gelombang gitu ya? Nah, karena gelombang itu dia membawa informasi tentang media yang dilewatinya ya, travel through ini ya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti velocity, kecepatan gitu ya, densitas, dan juga struktur eh, bawah bumi gitu. Jadi dari gelombang kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi ya untuk kita melakukan pemodelan gitu. Nah, tapi perlu kita ingat, kita tuh nggak bisa directly see ya. Kita nggak bisa melihat secara langsung atau kita nggak bisa ngebor di semua titik di bawah permukaan gitu. Ya, karena pertama itu dalam banget kalau kita mau meneliti ya. Yang kedua itu mahal gitu. Terus gimana gitu ya? Gimana caranya kita mau manfaatin seismik ini gitu? Nah, kita bisa mengenerate artificial wave ya di permukaan. Kita bisa membuat gelombang buatan gitu ya. Nah, kita membiarkan tadi gelombang yang kita buat itu travel into the earth ya, biarkan gelombang itu menjalar di bawah di bumi, lalu kita bakal merekam sinyal yang kembali gitu ya. Kita bakal merekam responnya tadi. Nah, dari sinyal tadi ya, kita bisa merekonstruk ya, kita bisa membuat ulang mereka ulang gitu ya, direka ulang apa yang ada di bawah gitu ya, layer by layer gitu, lapisan per lapisan gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita bakal masuk ke tipe gelombang seismik ya. Di sini ada empat setidaknya yang ku cantumin. Ada P wave, ada S wave, ada Rayleigh wave, dan Love wave. Terus kita bisa lihat di sini ya, P wave itu gimana, S wave itu gimana, Love wave gimana, dan Rayleigh wave gimana. Untuk lebih mudah, di sini aku udah ada siapin video ya, eh, animasi P wave dan kawan-kawannya. Kita mulai dari P wave dulu ya. Nah, kalau ntar ini udah ke-share belum ya? Harusnya udah sih. Nah, ya. Nah, P-Wave sendiri ya, kita tonton dulu videonya. Nah, oke. Jadi P-Wave atau primary wave ini itu adalah gelombang kompresi ya. Kita perhatikan gelombang kompresi. Nah, ini kalau kalian lihat, ini kan dia kotak-kotaknya ini jadi kayak eh, mengecil gitu ya, terkompres gitu dia. Nah, ini maksudnya gelombang kompresi. Geraknya dia kayak dikompresi, kayak per gitu ya. Per pulpen gitu ya. Kalau pulpen itu kalian bongkar kan biasa ada pernya gitu. Nah, itu kira-kira kalau kalian kompres dia bakal memendek, kalau kalian regangin bakal memanjang ya. Kira-kira gelombang kompres itu gini. Nah, jadi dia partikelnya ya, itu dia bergerak, partikel mediumnya itu bergerak searah dengan arah rambat gelombang ya. Nah, jadi uniknya juga P-wave ini itu adalah gelombang yang paling cepat di antara gelombang yang tadi udah aku sebutin. Dan salah satu karakteristik lainnya lagi itu adalah P-wave ini bisa merambat di segala medium, mulai dari padat, yang cair maupun gas gitu ya. Jadi padat dan fluida P-wave itu bisa gitu.
P-wave ini ya. Sekarang kita bakal ngelihat bagaimana S-wave itu ya. Oke, kita lihat dulu gambar animasinya. Nah, kalau kita perhatikan ya, S-wave ini gerakan partikelnya dia itu vertikal gitu ya, tegak lurus terhadap arah rambat gelombangnya ya. Ini dia naik turun. Nah, terus perbedaan S-wave dan P-wave ya. Oh, by the way, S-wave itu S-nya itu secondary ya, kedua gitu. Nah, S-wave ini dia nggak kayak P-wave. P-wave kan bisa merambat di segala media gitu ya. S-wave itu nggak bisa, dia cuma bisa di padatan gitu ya. Dia nggak bisa ngerambat di fluida. Atau kalau di dalam bumi, lebih tepatnya itu yang cair itu dia nggak bisa ngelewat S-wave. Nah, dari sini, ini justru menjadi eh, keuntungan bagi kita sebagai peneliti gitu ya misalnya. Kita jadi bisa tahu ya, ada zona yang cair di dalam bumi, yaitu adalah inti luar. Inti luar bumi itu dia sifatnya cair ya, wujudnya cair. Jadi S-wave itu nggak bisa nembus gitu, nggak bisa nembus bagian inti luar. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasannya inti luar bumi itu adalah cair gitu ya. Isinya itu ya logam gitu. Kandungan logam dan macam-macamnya yang lainnya sih. Oke, kira-kira kayak gitu S-wave. Dan untuk kecepatan gelombangnya sendiri ya, jelas dia lebih lambat daripada P-wave karena S-wave ini adalah gelombang yang sampai ke alat deteksi kita setelah gelombang P-wave tadi. Nah, kita lanjut ke gelombang yang ketiga. Ini adalah Rayleigh wave ya. Kita perhatikan dulu animasinya. Nah, sekilas sekilas si Rayleigh ini mirip ya kayak si S-wave tadi. Tapi kalau yang uniknya di sini dia ada gerak yang namanya gerak retrograde ya. Gampang ya, gerak retrograde itu adalah gerak mundur mundur dari arah gerak majunya. Gimana ya? Agak bingung jelasinnya. So, kita lihat ya, kan gerak partikelnya ke kanan gitu. Arah retrograde itu dia bakal ke kiri gitu. Dia mutar ke kiri. Retrograde itu arah yang berlawanan dengan arah geraknya. Ah ya, itu kayaknya paling tepat untuk menjelaskan gerak retrograde. Kira-kira gitu. Terus ya karena dia gerak retrograde dan ini naik turun juga, jadi dia tegak lurus terhadap arah rambatnya gitu. So ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Rayleigh wave ini adalah gelombang permukaan ya. Dia ada di permukaan. Jadi dia energinya itu terkonsentrasi di dekat permukaan bumi. Nah, amplitudo gelombang Rayleigh ini bisa sangat besar. Nah, makanya Rayleigh wave ini sering terasa sebagai guncangan utama saat gempa ya. Terus kita masuk ke tipe gelombang yang terakhir ya, itu adalah love wave. Kita perhatikan dulu animasinya. Nah, ini love wave ini dia gerakannya mirip kayak S wave, cuma dia secara apa ya, horizontal ya. Kalau S wave kan tadi naik turun. Nah, ini love wave ini dia ke kanan kiri. Nah, lihat ya, dia ke kiri, ke kanan, kanan, kiri gitu. Jadi sama kayak Rayleigh tadi, love wave ini dia juga merupakan gelombang permukaan. Nah, tapi partikelnya itu bergerak secara horizontal ya. Kalau di videonya kita lihat kan horizontal, oke, terhadap arah rambatnya tadi. Nah, jadi eh, love wave ini bisa terbentuk jika ada lapisan dengan kecepatan yang lebih rendah di atas lapisan yang lebih dalam dan lebih kaku gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tipe-tipe gelombang ya. Oke, kita balik lagi. Nah, sekarang next kita masuk ke tipe dari seismik tadi ya, tipe metode seismik. Nggak di seismik aja sih, di metode-metode lain juga ada. Nah, intinya di sini aku mau ngebagi bahwasannya ada seismik aktif dan seismik pasif ya. Basically, kalau aktif itu kita melakukan sesuatu, kalau pasif kita nggak melakukan apa-apa.
Nah, untuk penjelasan yang lebih detailnya ya, formalnya gitu ya. Jadi kalau active seismic ini dia use an artificial energy source ya, menggunakan sumber energi buatan gitu. Seperti ledakan eksplosif ini ya, fibrosis trap gitu, dan juga hammer ya, atau palu gitu. Nah, gunanya apa? Untuk mengenerate seismic wave ya, untuk membangkitkan gelombang seismik dan untuk merekam respon dari bumi gitu. Jadi contohnya ini ya, ini ada pakai palu ya, terus nanti ada di satu titik palunya ini bakal dipukul ke tanah gitu. Ntar dia bakal terciptalah gelombang seismik ini, baru nanti kita bisa merekam respon buminya, gitu, respon bumi gitu. Untuk aktif seismik, intinya kita melakukan sesuatu gitu ya, kita memberikan rangsangan gitu terhadap bumi. Nah, kalau pasif seismik ya, tadi udah aku bilang kita nggak ngapa-ngapain ya. Jadi ini pure bergantung ke eh, natural seismic source ya, sumber natural seismik. Contohnya kayak apa? Itu kayak gempa bumi ya. Jadi kan gempa bumi itu kan dia mengenerate gelombang seismik. Kan kita tinggal taruh sensornya aja, perekamnya itu ya, seismometer namanya gitu kalau nggak salah. Oh ya, seismograf apa seismometer gitu. Nah, itu nanti bakal kerekam tuh dari gempa bumi. Dari situ kita bisa mulai menggunakan datanya untuk melakukan pemodelan gitu ya. Nah, di sini eh, ada gambar ya. Yang kiri ini data mentah gitu ya, data hasil rekamannya. Jadi kalau di sisi kiri ini kita bisa lihat ini namanya seismogram gitu ya. Ini adalah rekaman getaran tanah terhadap waktu yang ditangkap oleh geofon. Nah, geofon ini alat untuk merekam getaran tadi ya, gelombang tadi. Nah, yang kita ukur secara langsung itu adalah amplitudo gelombang sebagai fungsi waktu ya. Nah, itu kapan gelombang P tiba, kapan gelombang S tiba, dan bagaimana bentuk sinyal yang terekam ya. Kalau kita lihat di sini, nah gelombang yang sampai pertama kali itu gelombang P ya, P wave. Terus yang setelahnya itu bakal menjadi gelombang S wave itu. Nah, dari data waktu tempuh gelombang ini kita bisa melakukan inversi gitu ya. Inversi itu proses untuk mendapatkan model gitu ya. Nah, contohnya tadi kayak yang di slide sebelumnya ya, ini gitu ya, ini menggunakan metode seismik. Setelah kita melakukan pemodelan, dapatlah eh, struktur, bukan struktur sih, ya gambaran bawah permukaan gitulah. Nah, gampangnya gitu. Sekarang kita masuk ke field potential method ya, medan potensial gitu. Nah, di medan potensial sendiri nanti itu bakal dibagi dua ya. Oke, kita ke penjelasan ini aja dulu. Nah, jadi medan potensial itu adalah skalar atau vektor, medan skalar atau vektor yang nilainya itu di semua poin, di semua titik itu hanya bergantung pada posisi ya, bergantung pada posisi, bukan jalan yang ditempuh untuk sampai gitu. Nah, dalam geofisika sendiri, eh, kita tuh bekerja dengan dua medan potensial utama, yaitu adalah medan gravitasi, ya, ini tuh dipengaruhi oleh density kontras ya, perbedaan densitas, dan juga medan magnetik, dan ini dipengaruhi oleh magnetization kontras ya, perbedaan magnetisasi. Nah, nggak kayak seismik ya, medan potensial ini tuh pasif gitu, semuanya pasif gitu ya. Kita nggak ada melakukan artificial source ini, kita nggak ada melakukan eh, rangsangan gitu ya. Nah, we simply just measure the natural field at the surface ya. Jadi kita hanya mengukur gitu ya, mengukur ya udah gimana bumi itu berperilaku gitu. Nah, tadi udah aku mention di awal ya, there are two geophysical exploration methods that utilize the concept of potential field ya. Ada dua metode geofisika yang menggunakan medan potensial, yaitu adalah gravity method dan magnetic method ya. Nah, ini kita masuk ke gravity method. Nah,
Jadi di metode gravity ini tuh dia yang diukur itu adalah variasi dari percepatan gravitasi di permukaan. Nah, baik, variasi ini itu disebut anomali gravitasi. Nah, anomali ini muncul karena adanya perbedaan densitas batuan ya di bawah permukaan bumi. Nah, batuan yang lebih padat dari sekitarnya itu akan menarik lebih kuat gitu ya. Of course, kalau misalnya densitasnya besar, maka masanya juga akan besar. Karena massa besar, otomatis percepatan gravitasi juga akan menjadi besar ya, meskipun nggak signifikan gitu kan. Eh, jadi nanti bakal menghasilkan anomali positif gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya ada batuan yang kurang padat, seperti kubah garam atau rongga bawah tanah gitu ya, itu bakal menghasilkan anomali negatif gitu ya. Nah, instrumen yang digunakan atau alat yang digunakan itu adalah gravimeter, which measure yang mana itu mengukur perubahan relatif percepatan gravitasi G tadi ini dengan presisi yang sangat tinggi ya. Jadi yang kita ukur itu adalah observed gravity ya, G-obs, dan apa yang kita inversikan itu adalah densitas kontras densitas ya, delta rho gitu ya. Oke, jadi kan tadi ada dibilang ya, kalau anomali positif dia bakal begini. Nah, satu hal yang unik dari apa namanya metode gravity di magnetik juga kurang lebih sama gitu ya. Dia itu agak susah kita untuk apa ya memodelkan bawah permukaan gitu ya. Karena apa ya? Kalau kalian perhatiin ya di sini kan sama-sama anomalinya positif ya. Yang ini, yang kiri sama yang kanan ini. Nah, tapi yang di bawah permukaannya itu beda gitu ya. Yang satu ini karena bentuknya gini ya, lateral change ini ya. Nah, yang kedua gini karena ada memang ada densitas yang berbeda atau ada batuan yang beda gitu ya di dalam ini, dalam tanah ini. Jadi kita tuh nggak bisa langsung eh, membuat nggak bisa langsung membuat model bawah permukaan gitu ya. Kita perlu data-data bantuan, contohnya data geologi di sekitarnya gitu ya. Topografinya gimana, batuannya di sana tuh gimana gitu, strukturnya di sana tuh gimana. Kita perlu data itu untuk membuat eh, struktur bawah permukaan gitu. Nah gitu, kira-kira gitu. Nah ini nih yang kita dapetin saat kita melakukan survei itu nanti begini ya. Ya, ini kan ada ini nih, ini satu dua. Nah ini, yang aku maksud tadi tuh ya ini di bodinya ini ya apa ya bahasa Indonesia apa ya? Bentuk, nah bingung juga ya. Bentuk lah, bentuk bentuk objek yang di bawah permukaan tuh bisa beda gitu ya. Meskipun menunjukkan sama-sama anomali positif gitu. Jadi agak tricky sebenarnya gravity method gitu. Oke, next kita bakal ke oke, nah ini tadi ya gravimeter ya. Ini alatnya gitu. Jadi pure alatnya cuma kita taruh terus ntar dia bakal ngukur gravitasi apa percepatan gravitasinya. Jadi di dalam alat ini tuh ada pegas gitu ya, tapi dia pakai quartz. Kalau nggak salah dia pakai kuarsa gitu ya. Dan fun fact, alatnya ini mahal banget ya karena teknologinya canggih gitu ya. Perlu diketahui juga bahwasannya perbedaan percepatan gravitasinya itu nggak begitu besar ya. Itu paling cuma beda 0, sekian gitu. Jadi ya perlu presisi yang tinggi gitu. Ini alatnya sensitif banget gitu. Bahkan salah satu dosenku, bukan dosenku ya, ya memang dosenku sih, sorry. Barusan aja tadi kelas gitu ya, mengatakan bahwasannya saat melakukan survei menggunakan alat ini ya, kita tuh nggak boleh banyak gerak gitu ya, kita diam gitu ya. Karena gerakan sekecil apapun itu tuh bisa kerekam oleh gravimeter ini gitu. Which kalau misalnya kita ngukur ini di keramaian gitu ya, misalnya kalau ngukur anomali gravitasi di apa ya New York gitu ya, big apa ya Times Square gitu ya kita ngukur di situ ya datanya bakal hancur karena di situ banyak orang gitu ya jalan-jalan nggak bisa gitu.
Ya, nah ini ada hasil inversinya gitu ya. Ini nggak hanya menggunakan, aduh ini kalang facecam. Ini nggak hanya mengandalkan apa perbedaan densitas, tapi banyak pertimbangan hingga dapat seperti ini gitu. Kita perlu tahu data geologi di lokasi yang kita survei juga gitu. Ya, oke, next kita masuk ke metode magnetik ya, medan magnetik. Oke, jadi eh, metode magnetik ini tuh mengukur variasi dari medan magnetik bumi ya. Nah, ini disebabkan oleh eh, perbedaan dari sifat magnetik eh, batuan di bawah permukaan gitu. Nah, properti kuncinya itu adalah magnetic susceptibility atau simbolnya itu K gitu ya. Nah, ini tuh adalah seberapa mudah suatu batuan itu termagnetisasi ketika berada dalam medan magnet eksternal. Nah, semakin tinggi susceptibilitasnya, itu semakin besar pengaruh terhadap medan magnet di sekitarnya. Nah, batuan seperti basalt atau batuan kaya magnetik itu memiliki susceptibilitas tinggi dan bakal menghasilkan anomali magnetik positif ya. Dan sebaliknya, batuan seperti batu gamping atau garam itu hampir tidak memiliki sifat magnetik sama sekali. Nah, kalau di gravity tadi kita pakainya gravimeter, di sini kita menggunakan instrumen yang namanya magnetometer ya. Mudah banget diingat ya. Nah, uniknya magnetometer ini tuh bisa dipasang di darat, di kapal, bahkan diterbangkan menggunakan drone atau pesawat gitu ya. Dan survei ini tuh disebut aeromagnetic survey gitu ya. Sehingga ini bisa mencakup area yang sangat luas dalam waktu yang singkat gitu. Nah, yang kita ukur ya di sini tuh adalah total magnetic intensity atau TMI ya. Dan dari data TMI inilah kita bakal menginversi untuk mendapatkan distribusi susceptibilitas magnetik atau K tadi ya di bawah permukaan yang kemudian bakal diinterpretasi dalam konteks geologi sesuai kebutuhan kita nanti gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam ya, ini kan tiba-tiba ada ngebahas medan magnetik bumi gitu ya. Kita harus bertanya dulu gimana ceritanya bumi itu bisa punya medan magnet gitu ya. Nah, jadi medan magnet bumi ini tuh salah satu teorinya itu adalah tercipta karena pergerakan konveksi di inti luar bumi gitu ya. Ini ya, pergerakan konveksi cairan liquid iron di inti luar. Dan proses ini itu disebut geodinamo. Nah, di outer core ya, inti luar itu adalah inti luar itu is electrically conductive ya. Dan saat terjadi pergerakan konveksi ya, konveksi itu dia bakal mengenerate electric currents ya, bakal menghasilkan arus listrik yang nantinya bakal berubah menjadi bukan berubah, dia bakal memproduksi medan magnet. Dan juga eh, keunikannya adalah medan magnet ini tuh dia nggak diam ya, dia gerak gitu. Jadi intensitas dan orientasinya itu berubah seiring waktu. Dan kutub utara magnet sekarang itu bisa jadi kutub selatan magnet saat eh, beberapa waktu yang lalu gitu. Jadi kutub magnet bumi itu bisa berubah gitu ya. Nah, sekarang di sini aku ada dua gambar di sini ya. Nah, di gambar kiri atas ya, kita bisa lihat bumi itu memiliki medan magnet utama yang relatif seragam. Ini gambar yang ini. Nah, tapi ketika di bawah permukaan itu terdapat batuan yang bersifat magnetik, misalnya ya, seperti batuan vulkanik. Nah, batuan tersebut itu mendistorsi medan magnet lokal di sekitarnya. Nah, distorsi inilah yang kita sebut sebagai anomali magnetik, ya. Yang ini udah ada panahnya. Nah,
Tidak hanya batuan, jadi bisa jadi juga struktur geologi kayak seperti sesar itu juga bisa memunculkan anomali karena sesar itu mempertemukan dua massa batuan dengan sifat magnetik yang berbeda. Nah, terus di gambar kiri bawah ini kita melakukan survei atau observasi menggunakan pesawat tadi ya. Dan dimension bahwasannya magnetometer itu bisa kita taruh di pesawat gitu. Jadi setiap kali melewati apa zona batuan magnetik, instrumen itu bakal mendeteksi lonjakan intensitas medan magnet. Nah, hasilnya adalah profil anomali sepanjang lintasan terbang. Dan kalau kita punya banyak lintasan tadi ya, lintasan observasinya, ini kita bisa membuat peta anomali magnetik gitu ya. Peta anomali magnetik total ya, TMI tadi gitu, dalam satuan nanotesla. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini ya, yang biru ini itu dia nilainya apa namanya kecil ya, nanoteslanya ini medan magnetnya kecil gitu ya. Terus yang merah ini tinggi gitu. Nah, artinya apa? Jadi arena arena berwarna merah ini tuh menunjukkan anomali positif. Di sana itu ada batuan dengan suseptibilitas tinggi. Ya kalau biru dia negatif dan suseptibilitasnya itu rendah gitu. Nah, dari sini kita bakal bisa mulai menginterpretasi gitu ya, di mana lokasi batuan magnetik, seberapa dalam dan bagaimana geometrinya. Nah, itu semuanya melalui proses inversi gitu. Oke, kita next dulu. Mungkin sudah. Nah, sekarang kita udah ada tiga metode tadi ya, total tiga. Sekarang kita mulai coba bandingin ya. Ini kita ada seismic gravity magnetic ya. Kalau dari eh, physical propertinya ya, jenis fisikanya yang digunakan itu adalah gelombang. Kalau seismik itu gelombang ya. Terus kalau gravity sama magnetik itu sama, dia itu adalah medan potensial. Nah, terus data yang kita peroleh, yang kita lakukan survei gitu ya, itu adalah bakal menjadi yang kita ambil di seismik itu adalah fungsi waktu ya atau amplitudo gitu. Untuk gravity dan magnetik itu sama-sama fungsi ruang. Kalau gravity dia medan gravitasi, kalau magnetik itu dia medan magnet. Parameter model ya atau hal yang mau kita dapetin itu adalah di sini seismik itu adalah VP, VS dan rho ini ya. Rho ini apa ya? Aku lupa jujur rho aku lupa. Jadi kalau VP sama VS ini adalah velocity ya, kecepatan rambat apa? Kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S gitu. Nah, kalau gravity itu kita mau cari densitas, perbedaan densitas batuan atau ya objek di bawah permukaan bumi gitu. Kalau magnetik kita mau mencari magnetisasi atau suseptibilitas. Terus kalau kita lihat hasil resolusi dari resolusi ini kayak seberapa apa ya? Seberapa bagus gambar atau gambar, seberapa bagus ya gambar lah ya dari model yang kita dapetin. Seismik ini tergolong tinggi. Kalau gravity dia rendah sampai menengah. Kalau magnetik itu dia menengah. Ini penting nggak penting sih sebenarnya yang ini. Nah, ini non-uniqueness. Nah ya, jadi kalau non-uniqueness itu contohnya biar gampang kebayang tadi yang kayak metode gravity tadi. Kan ada dua kondisi ketika dia anomali positif yang udah aku jelasin tadi ya di ini. Nah ini, jadi non-uniqueness itu kita susah ngebedainnya gitu ya. Istilahnya susah ngebedainnya. Jadi kalau di gravity anomali itu anomali positif itu sebenarnya nggak begitu spesial gitu loh. Karena kalau kita cuma bergantung dari anomali positif ini aja, itu kita susah gitu loh menginterpretasikannya. Karena kita perlu data bantuan, data geologi ya. Kayak batuan di sana tuh gimana, strukturnya gimana, topografinya gimana, dan macam-macam. Jadi non-uniqueness tuh kayak gitu. Jadi dia perlu apa namanya? Perlu bantuan lah, data bantuan gitu. Makanya di sini gravity tinggi dan magnetik ini sangat tinggi gitu. Perlu ya data geologi gitu yang di area survei kita tadi. Nah,
Oke, sekarang kita masuk ke metode elektromagnetik. Nah, kita eh, jelas apa? Kita harus bertanya dulu ya, apa sih sebenarnya metode elektromagnetik ya? Jadi elektromagnetik ini adalah metode yang memanfaatkan ya prinsip dari induksi elektromagnetik. Itu adalah perubahan medan magnet, sorry, a changing magnetic field induced. Oke, perubahan medan magnet yang menginduksi, aduh aku bingung bahasa Inggrisnya. Oke. Oh, sorry. Prinsip dasarnya itu bertumpu pada induksi elektromagnetik, yaitu adalah medan magnet yang berubah terhadap waktu akan menginduksi arus listrik di dalam medium yang bersifat konduktif. Ya, ini hukum Faraday lah. Nah, properti bawah permukaan yang kita targetkan ya, properti bawah permukaan menjadi target utama itu metode EM itu adalah konduktivitas listrik gitu. Atau di sini sigma, simbol sigma gitu. Atau kebalikannya itu adalah resistivity, rho gitu ya. Itu adalah how easily electric current flows through the rocks ya. Seberapa mudah arus listrik itu mengalir melalui batuan. Nah, berbeda dengan metode potensial tadi ya. Metode EM ini bisa aktif, bisa juga pasif ya. Kalau aktif di sini ada contohnya FDEM, TDM, TDEM gitu. Kalau pasif dia MT, magnetolurik gitu. Ntar bakal dijelasin juga di slide selanjutnya. Oke, di sini ada ketika kita melakukan survei menggunakan EM gitu ya. Ketika kita menggunakan frekuensinya rendah, itu bakal uh, greater skin depth gitu ya. Penetrasinya lebih dalam ya. Karena penetrasi gelombang EM-nya lebih dalam, maka kedalamannya juga bakal lebih dalam ya. Ya, emang gitu sih. Logikanya gitu. Nah, tapi karena frekuensinya rendah tadi ya, itu resolusinya jadi ikut rendah juga gitu ya. Jadi gambarnya istilahnya burik gitulah ya. Ya jelek gitu. Nggak jelek juga sih. Aku masih bingung kata yang paling tepat ngejelasin gimana. But anyway, kita langsung masuk ke metode yang aktif gitu ya. FDM, yaitu adalah Frequency Domain Electromagnetic. Di sini udah ada skema gambarnya gitu ya. Nah, jadi cara kerjanya ya, simpelnya itu adalah sebuah transmitter coil ya, ini, itu dialiri arus bolak-balik, arus AC itu pada frekuensi tertentu. Dan ini bakal menghasilkan medan magnet primer gitu ya, yang merambat ke bawah permukaan ya, merambat ke bawah permukaan. Nah, ketika medan primer ini menembus lapisan batuan yang konduktif, ini bakal menginduksi arus eddy ya, eddy current gitu. Itu adalah arus pusar di dalam batuan tersebut. Nah, eddy current ini kemudian membangkitkan medan magnet sekunder ya. Dia muncul medan magnet sekunder gitu. Nah, ini medan magnetnya yang hijau ini kalau nggak salah. Dan ini tuh medan magnetnya bakal merambat kembali ke permukaan. Nah, di sisi penerima receiver coil yang R ini ya, ini bakal merekam total medan yang diterimanya, yang tadi akibat eddy current tadi ya. Nah, ini itu adalah gabungan antara medan primer dan medan sekunder. Medan primer tadi yang si dari transmitternya gitu. Nah, yang menjadi informasi geologi adalah medan sekunder itu sendiri. Nah, karena itu membawa informasi konduktivitas batuan di bawah permukaan gitu. Nah, jadi respon FDEM ini tuh diukur dalam dua komponen ya. Pertama adalah in phase ini ya, ini yang real gitu, dan kuadratur ini yang imaginary, yang imajiner. Dan ini tuh yang lebih sensitif terhadap batuan dengan konduktivitas rendah hingga menengah gitu. Nah, keduanya ini bersama-sama mendeskripsikan amplitudo dan pergeseran fase medan sekunder. Nah, yang kita ukur itu tadi ya, respon medan sekunder dalam komponen in phase dan kuadratur. Nah, yang kita inversi itu bakal distribusi konduktivitas ya, sigma tadi gitu, simbol sigma gitu.
Nah, sekarang kita masuk ke metode aktif kedua gitu ya. Di sini ada TDEM ya. Ya, Time Domain Electromagnetic. Kalau kuringkas sebenarnya ini kita eh, nyalain alat terus dimatiin gitu. Ya, ya nggak sesimpel itu sebenarnya. So, basically TDEM ya. Jadi sama, ini masih menggunakan induksi elektromagnetik ya. Tapi pendekatannya itu berbeda dari FDEM tadi. Nah, kalau FDEM itu bekerja di domain frekuensi ya, sesuai namanya, dengan sinyal sinyal sinusoidal yang kontinu. Nah, kalau TDEM itu dia bekerja di domain waktu dengan sinyal berupa pulsa gitu ya, pulse ya. Nah, transmitter di sini itu mengalirkan arus DC, arus searah ke dalam loop kawat ini. Nah, lalu arus itu dimatikan secara tiba-tiba ya. Nah, ini tadi yang aku maksud ya, matikan apa nyalakan alat, matikan gitu. Nah, pemadaman mendadak inilah yang menjadi sumber eh, keberadaannya gitu. Nah, saat medan primer runtuh, ya, medan magnet primer itu runtuh, ini bakal menginduksi eddy current di dalam batuan konduktif di bawah permukaan. Ini persis kayak FDM tadi. Nah, kita mengukurnya kapan? Kita mengukurnya itu setelah transmitter tadi itu mati gitu ya. Dan yang kita rekam itu adalah bagaimana eddy current itu meluruh terhadap waktu. Jadi kita menunggu gitu ya, responnya setelah kita matiin transmitter tadi gitu. Nah, jadi disinilah kunci interpretasinya gitu ya. Nah, jadi laju peluruhan eddy current itu bergantung langsung pada konduktivitas batuan, oke? Nah, jadi batuan yang sangat konduktif itu bakal mempertahankan eddy current lebih lama gitu ya. Berbeda dengan, oh, karena eddy current-nya lebih lama, maka otomatis peluruhannya juga lambat gitu. Ya udah kebalikannya, kalau misalnya batuannya resistif atau konduktivitasnya itu rendah gitu ya, itu dia bakal meluruh lebih cepat gitu. Dan satu hal yang sangat menarik dari TDEM itu adalah waktu itu setara dengan kedalaman ya. Nah, respon di early time ya, respon di awal itu mencerminkan kondisi lapisan yang dangkal gitu. Sementara respon di yang lebih lambat itu mencerminkan lapisan yang lebih dalam. Nah, ini memungkinkan kita untuk membangun profil konduktivitas vertikal hanya dari satu pengukuran ya. Kerennya TDEM kayak gitu. Nah, kesimpulannya yang kita ukur itu adalah kurva peluruhan transien ya, dB per dt ya. Ya ini peluruhan medan magnet terhadap apa? Sorry, perubahan medan magnet terhadap waktu gitu. dB dt ya. Nah, lalu yang kita inversi itu sama ya. Itu adalah distribusi konduktivitas bawah permukaan. Next, kita masuk ke metode pasif. Nah, kalau ini kita lihat video aja nih. Ini kebetulan aku ketemu apa namanya video yang lumayan menarik. Jadi kalau MT ya, magnetotelurik, ini adalah oke, kalang nih. Jadi ini ya mengukur mengukur eh, variasi magnetik bumi dan medan listrik ya. Nah, variasi dari magnetik bumi sama medan listrik itu bisa disebabkan oleh solar wind ya, angin angin solar gitu dari matahari yang berinteraksi dengan medan magnet bumi gitu. Atau juga bisa dari lightning storm ya, petir gitu ya. Dan ini petir ini bisa mengubah medan magnet bumi. Nah, tipikal MT station ya, kalau kita lihat di sini. Di sini ada tadi solar panel, terus di sini ada apa namanya elektroda ya tadi. Oh ya, oh sorry, magnetometer ya. Nah ini proses saat melakukan surveinya kayak gini. Jadi pure kita nggak apa ya, nggak melakukan rangsangan terhadap bumi gitu. Nah jadi ada 4 elektroda ya dikubur atau dimasukkan ke dalam 50 cm di utara selatan dan timur barat. Dan dia ini mengukur
electric field yang mengukur medan listrik di bawah permukaan. Jadi ini kita lihat ya, ini mengantarkan magnetic field, electric field, kita ukur. Udah deh, ketika selesai akuisisi data tadi, ya udah. Sekarang kita dapat electric and magnetic field data, ya. Baru nanti kita bakal gabungkan untuk mendapatkan model gitu. Nah, ini modelnya tadi. Scientists can use the data to make image ya models of how conductive the rocks ya. Nah, contohnya kayak gini, yang merah di sini tuh konduktivitasnya tinggi gitu. Berarti eh, batuannya ini lebih konduktif. Contohnya kayak shell gitu ya. Atau bisa jadi dia memiliki kandungan mineral gitu. Terus kalau yang biru ini berarti konduktivitasnya dia rendah gitu ya. Berarti bisa jadi batuannya itu adalah granit atau basalt gitu. Oke, ups, kepencet. Sekarang kita bakal masuk ke metode yang terakhir ya, gitu adalah geoelektrik ya. Oke, em, jadi kita apa sih sebenarnya metode geolistrik gitu ya? Nah, jadi geoelektrik itu adalah metode geoelektrik itu adalah studi ya, sorry, metode geoelektrik itu mempelajari subsurface ya dengan mengukur properti elektrikal gitu ya, properti listrik lah ya. Nah, biasanya itu adalah resistivity dan natural potential ya, potensial alami gitu. Nah, di sini different rock and fluids ya, eh, batu dan fluida gitu memiliki memiliki nilai resistivitas yang berbeda. Nah, perbedaan ini itu yang membuat subsurface imaging itu possible gitu ya. Nah, sama kayak EM tadi ya, geoelektrik ini tuh bisa juga aktif, bisa juga pasif ya. Kalau aktif itu ya kita berarti menginjeksi suatu arus ya. Kalau pasif kita hanya menunggu eh, medan listrik atau arus listrik yang natural gitu. Dan ini membuat making it one of the most versatile ya, menjadikan geolistrik ini itu adalah salah satu metode yang gitu ya, fleksibilitasnya tinggi gitu. Nah, banyak digunakan di mana metode geolistrik ini itu adalah groundwater exploration ya, air air tanah gitu, bisa juga mineral exploration. Jadi kalau tambang misal mencari mineral gitu, pakai geolistrik kepake gitu, bisa juga geothermal ya, atau mbak studi alam ya, environmental studies, bisa juga engineering geology gitu. Nah, sekarang kita masuk ke passive method gitu ya. Oke, jadi di sini yang pertama ada metode SP atau self potential ya. Jadi SP ini adalah metode pasif dari geolistrik. Ini adalah mengukur apa ya, potensial natural gitu ya. Aneh sih bahasanya. Bentar, bentar. Oh, jadi SP ini mengukur beda potensial listrik alami gitu ya, yang sudah ada di permukaan bumi tanpa perlu kita menginjeksikan arus apapun ya. Jadi potensial ini tuh memang dibangkitkan oleh proses-proses fisika dan kimia yang terjadi di bawah permukaan. Nah, contohnya kayak gini di gambar yang A ini ya. Kita ada eh, ini SP kayak gini. Jadi kita pure cuma tancepin elektroda gini terus kita ukur beda potensialnya berapa gitu. Nah, jadi di sini ada beberapa mekanisme yang bisa membangkitkan self potential tadi. Yang pertama di sini adalah electrokinetic potential ya, yang ini. Nah, ini tuh ketika fluida bergerak melalui pori-pori batuan. Ini tuh bisa menghasilkan beda potensial dan itu sangat relevan untuk mendeteksi aliran air tanah dan kebocoran bendungan. Jadi, geolistrik ini juga bisa dipakai untuk keperluan sipil gitu ya. Contohnya kayak ngecek eh, bendungan air gitu ya. Jadi kita bisa tahu gitu pori-pori apa ya?
Hmm, kan ada tembok bendungan gitu ya. Kita kita coba pakai ini gitu ya, metode geolistrik ini. Nanti kita bisa tahu tuh eh, kondisi bangunannya itu kayak apa, sudah perlu diperbaiki atau belum gitu. Ya, ya simpelnya bisa dipakai buat mitigasi lah. Terus yang kedua di sini ada electrochemical potential ya. Ini itu muncul akibat gradien kimia antara fluida pori yang berbeda komposisinya. Lalu yang ketiga di sini yang paling kuat gitu ya, itu adalah mineralization potential. Ini adalah eh, reaksi redox yang terjadi di tubuh mineral sulfida. Ini menghasilkan anomali SP yang sangat negatif gitu ya. Bisa mencapai ratusan hingga ribuan milivolt negatif gitu. Nah, jadi yang kita ukur di sini ya, itu adalah natural surface potential ya, perbedaan potensial natural ya, MV satuannya. Dan yang kita inversikan, yang kita interpretasikan nantinya itu adalah kedalaman ya salah satunya, dan juga apa ini? Ketutupan. Oh, dan juga asal usulnya gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode aktif gitu ya. Nah, jadi ini sini metode aktifnya adalah DC resistivity ya, arus searah gitu ya. Nah, berbeda dari metode EM yang menggunakan induksi ya, geolistrik ini bekerja dengan cara yang lebih langsung gitu ya. Kita menginjeksikan arus listrik searah gitu ke dalam bumi, lalu kita mengukur respon tegangan yang dihasilkan ya. Ini rangkaiannya ya di gambar ini. Nah, jadi konfigurasi dasarnya itu menggunakan 4 elektroda ya. Dua elektroda pertama yaitu yang A sama B ini ya. Ini tuh digunakan untuk mengalirkan arus ke dalam tanah. Jadi sumber arusnya dari elektroda A sama B ini. Ya, kalau kalian lihat panahnya ini, yang merah ini arusnya kayak gini, yang rambatnya begitu. Nah, lalu dua elektroda lainnya ya, yang M sama N ini adalah elektroda potensial ya, M dan N. Dan ini mengukur beda potensial yang timbul akibat aliran tersebut ya. Ingat ya, kalau kita pakai hukum Ohm kan eh, V sama dengan I kali R gitu kan. Ada beda potensial V-nya tadi dan juga sorry, I tadi ya, harus yang kita injeksikan. Nah, properti yang ingin kita ketahui itu adalah resistivitas listrik tadi ya, Rho ya, simbolnya Rho gitu ya. Nah, itu adalah seberapa kuat suatu material itu menghambat aliran arus listrik. Nah, secara fisik, resistivitas ini tuh bergantung pada komposisi mineral, porositas, kandungan fluida, dan saturasi batuan. Nah, tapi di lapangan ya, bumi itu kan nggak homogen ya. Jadi arus yang kita injeksikan itu melewati berbagai lapisan dengan resistivitas yang berbeda-beda. Nah, jadi yang kita ukur itu sebenarnya bukan resistivitas aslinya, melainkan resistivitas semu gitu ya. Itu adalah nilai rata-rata yang dipengaruhi oleh seluruh lapisan yang dialiri atau yang dilalui arus gitu ya. Kalau kita lihat di sini persamaan untuk resistivitas semunya, rho A ini ya, itu adalah perkalian K dikali delta V ya, perbedaan beda potensial dibagi I gitu ya. Which delta V per I itu adalah R tadi ya. Ya R resistansi ya R. Nah, di sini K di sini adalah eh, faktor geometri ya. Nilainya ini bergantung pada jarak dan susunan keempat elektroda tadi. Jadi setiap konfigurasi elektroda itu punya rumus K yang berbeda. Nah, ini konfigurasi elektroda yang A, M, N, B ini ya, tergantung jaraknya tadi. Jadi nilai K-nya bergantung gimana cara kita memposisikan elektroda tadi gitu. Oke. Nah, jadi pemilihan konfigurasi tadi ya, ini tuh sangat menentukan sensitivitas pengukuran terhadap kedalaman dan resolusi lateral gitu ya. Nah, jadi secara simpelnya yang kita ukur itu adalah beda tegangan ya, delta V tadi, atau beda potensial dan arus gitu ya. Itu yang kita ukur. Nah, dari keduanya kita bakal hitung tadi resistivitas semu. Nah, yang kita inversi yaitu adalah distribusi resistivitas sejati, rho aslinya, rho bawah permukaan. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke metode aktif
lainnya itu adalah IP ya, itulah induced polarization. Nah, oke, kalau tadi DC resistivity ya, direct current resistivity itu dia mengukur seberapa kuat batuan itu menghambat arus listrik. Nah, IP ini tuh mengukur sesuatu yang berbeda, yaitu adalah seberapa kuat batuan itu menyimpan muatan listrik sementara, ya kayak kayak kapasitor lah ya, bisa dibilang. Nah, fenomenanya ini itu saat kita injeksikan arus ke dalam tanah, lalu kita tiba-tiba matikan ya, pada batuan biasa tegangan akan langsung turun ke nol gitu. Nah, tapi pada batuan yang mengandung mineral konduktif yang terdiseminasi ya, seperti pirit atau kalkoporit, tegangannya itu nggak langsung nol ya. Jadi ini benar-benar mirip kayak kapasitor. Bayangin aja batuannya itu batuan yang kayak kapasitor. Kalau kalian pernah lakuin percobaan, kalian bikin rangkaian lampu gitu ya, kalian sambungin ke kapasitor, ntar kalau kalian cabut sumber tegangannya, sumber listriknya, lampunya itu, lampu LED-nya itu nggak langsung mati ya. Kapasitor kayak gitu, dia nyimpan energi gitu ya, nyimpan listrik tadi sedikit gitu. Oke, back to topik ya. Ah, jadi arus listrik tadi ya, yang di batuan yang kesimpan di batuan itu dia meluruh perlahan sebelum akhirnya hilang gitu ya. Nah, kemampuan batuan untuk menyimpan dan melepaskan batuan ini disebut chargeability ya, chargeability ya. Nah, IP ini bisa diukur dalam dua domain ya. Yang pertama itu adalah domain waktu, atau biasa singkatannya itu adalah TDIP ya, time domain IP. Dan ini kita mengukur kurva peluruhan tegangan setelah arus dimatikan. Persis seperti konsep yang kita lihat di TDEM tadi ya. Yang kalau TDEM itu kan arus listrik kita apa dari transmitter, bukan arus listrik, sorry. Eh iya sih. Dari transmitter kita nyalain terus kita matiin, nanti kita lihat perilakunya gitu ya. Nah, kalau di domain frekuensi ya atau FDIP ya, itu kita mengukur perubahan resistivitas semu pada frekuensi yang berbeda-beda. Nah, batuan yang terpolarisasi itu akan menunjukkan resistivitas yang berbeda pada frekuensi rendah versus tinggi. Nah, kenapa IP itu penting ya? Nah, karena IP penting itu karena mineral sulfida yang terdiseminasi itu sering berasosiasi dengan deposit tembaga, porfiri, dan emas. Dan ini tuh hampir tidak terdeteksi oleh DC resistivity ya. Nah, tapi mereka ini sangat mudah dikenali oleh IP karena chargeability-nya itu tinggi gitu ya. Nah, inilah yang menjadikan IP sebagai metode utama dalam eksplorasi mineral logam gitu ya. Jadi kalau kalian pengen ke tambang gitu ya, pengen cari mineral gitu, kuasailah metode IP ini ya, kuasailah metode geolistrik. Ya, lebih baik kalau kuasai semua metode yang lain ya, biar bisa fleksibilitas gitu. Anyway, nah jadi kesimpulannya yang kita ukur dari IP ini itu adalah chargeability dalam domain waktu atau pergeseran fase dalam domain frekuensi. Nah, yang kita inversikan nanti adalah distribusi chargeability bawah permukaan gitu. Oke, next. Oke, kita masuk ke kesimpulan ya. Nah, jadi kita udah melewati penjelasan yang cukup panjang ya, meskipun nggak dalam-dalam banget, tapi udah bisa memberikan apa ya gambaran luas ya tentang metode geofisika gitu ya, mulai dari seismik, medan potensial, elektromagnetik, dan geolistrik gitu. Nah, jadi setiap metode yang kita bahas itu intinya mengukur properti fisika yang berbeda ya. Kayak seismik itu mengukur kecepatan gelombang, gravity mengukur variasi percepatan gravitasi, magnetik tadi itu mengukur intensitas medan magnet, EM geolistrik mengukur sifat kelistrikan batuan ya. Jadi metode ini tuh tergantung kalian mau dapetin apa gitu ya. Jadi ya semuanya berguna ya. Tergantung tujuannya, tergantung mau cari apa di bawah permukaan gitu. Ya. eh Jadi intinya nggak ada metode yang terbaik gitu ya. Metode terbaik secara absolut tuh nggak ada.
sama semua. Karena ya itu sesuai keperluan gitu ya. Metode geofisika ini surveinya sesuai keperluan. Dan yang paling penting dalam praktik eksplorasi yang baik ya, metode-metode ini tuh nggak berdiri sendiri ya. Pendekatan multi metode ya, pendekatan beberapa metode itu selalu lebih kuat ya. Hasil dari satu metode itu menjadi apa ya, kebutuhan atau bukan, menjadi support ya bagi metode lain gitu. Nah, sehingga ambiguitas dari interpretasi itu bakal berkurang dan kepercayaan terhadap model bawah permukaan itu bakal meningkat gitu ya. Karena ya makin makin detail aja gitu. Karena kita pakai metode gabungan ya. Metode-metodenya kita gabungin ya. Dan terakhir ya, meski setiap metode itu berbeda gitu ya, semuanya itu mengikuti alur kerja yang sama ya. Kayak yang di slide di awal-awal tadi ya, kita ukur dulu respon fisikanya di permukaan, baru kita inversi, terus kita bangun model bawah permukaan, lalu kita bakal interpretasi geologi ya. Kita jelasin tuh apa aja makna dari warna-warnanya, warna-warna. Apa aja makna yang kita dapetin dari hasil model yang kita dapetin. Dan itulah inti dari geofisika, eksplorasi geofisika. Oke, karena ini udah sampai kesimpulan, kita udah selesai ngejelasin ya setidaknya gambaran luas tentang metode eksplorasi apa aja yang ada di geofisika. Ya, enjoy sih belajar ini. Nggak sabar buat ke semester ke depannya untuk pelajarin lebih dalam tentang metode-metode ini. But ya, yeah, I think that's all yang mau aku sampaikan. So, ya, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya tadi ada salah kata dalam penjelasan. Aku juga masih belajar. Tapi ya, harapannya ilmu yang tadi bisa saya sampaikan itu bisa berguna. Dan ya, see you on the next video. Bye-bye.